Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agripina Arfa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang, program studi IPA. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada materi sistem ekskresi dan submateri organ hati di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, meskipun hari ini sudah sangat siang ya, kita harus tetap semangat ya. Kalau ibu bilang semangat siang, semangat, semangat. Yes ya. Oke, siang? Semangat siang? Semangat, Yes. Oke, baik. Ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, silakan cek kerapihan tempat duduk kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan buang ke tempat sampah ya. Baik. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang tidak masuk siapa? Raihan ya. Kenapa tidak masuk? Izin ya. Oke. Ya, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran kita lancar, bermanfaat dan berkah. Oke, silakan untuk KM-nya pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi tubillahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Terima kasih atas pimpinan doanya ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah masih ingat mengenai pembelajaran pertemuan lalu? Ya, masih ingat nggak? Masih ya. Oke. Masih ingat nggak, ini foto Ibu ya? Masih ingat materi pembelajaran pertemuan lalu? Kita membahas apa? Ginjal dan kulit. Oke, betul sekali. Ada yang masih ingat nggak fungsi ginjal dan kulit itu sebagai apa? Ya? Oke, Siraj, ginjal untuk menyaring darah. Betul. Kalau kulit? Mengeluarkan keringat. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman semua di sini masih ingat ya? Alhamdulillah. Apakah alat ekskresi hanya ginjal dan kulit saja? Tidak. Kira-kira apa lagi selain ginjal dan kulit? Ya, hati dan paru-paru. Oke, betul sekali ya. Nah, ini gambar organ apa? Organ apa? Hati dan paru-paru, betul ya. Oke, selanjutnya, nah ini apa sih hubungannya dengan urin dengan hati? Kenapa? Hubungannya apa? Ada yang tahu? Oke ya, jadi untuk apa hubungannya hati dengan warna urin ini? Hasil perombakan sel darah. Ya, betul sekali, hasil perombakan sel darah merah. Berarti Anaila sempat baca ya di rumah tadi ya. Oke, nah terus Ibu tanya kenapa hati bisa berwarna merah? Oke, ada yang tahu nggak? Karena berasal dari peredaran darah, Bu. Ya, betul ya, karena berasal dari peredaran darah. Oke, pintar sekali ya, tepuk tangan ya.
pada Naila dan Sirat yang sudah menjawab. Nah, itu ya. Kemudian kita harus bersyukur ya. Kenapa? Organ ekskresi yang sempurna, yang sehat. Makanya kita harus selalu bersyukur ya atas karunia yang Allah berikan, gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran ya bisa dilihat di sini ya. Melalui penayangan video dan studi literatur, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi hati dengan tepat. Ya. Kemudian dapat menganalisis faktor-faktor dan gejala-gejala penyakit hepatitis akut dengan tepat. Melalui studi literatur, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai pencegahan dan solusi mengatasi hepatitis akut dengan tepat. Lalu peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi mengenai pencegahan dan solusi mengenai gangguan hepatitis akut dengan terampil. Yang terakhir, peserta didik jujur dan percaya diri dalam menyajikan hasil penyelidikan ya mengenai solusi dan pencegahan hepatitis akut. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Nah, selanjutnya penilaian yang akan Ibu nilai itu ada nilai keterampilan, nanti ada diskusi ya antar kelompok, kemudian sikap dan nilai pengetahuan. Nanti di akhir akan ada tes dengan Google Form ya. Nanti silakan kalian scan barcode-nya di LKPD. Nah, ini gambar apa? Hati ya. Nah, jadi yang namanya perombakan sel darah merah itu ibaratkan sebuah oli ya dalam kendaraan. Apakah oli terus-menerus dalam kendaraan itu dalam jangka waktu lama? Tidak ya. Tentunya yang namanya oli juga harus ada ya, betul, diganti. Nah, seperti halnya sel darah merah kita yang perlu diganti ya. Nah, ini gambar apa? Hati ya. Oke. Sebentar ya. Nah, ini gambar hati ya. Apa bedanya hati yang atas dengan yang bawah? Yang sehat ya. Yang bawah? Ya, tidak sehat atau mengalami kerusakan ya. Nah, itu dia. Jadi yang namanya hati pun memiliki gangguan ya. Jadi tidak selamanya mungkin mulus. Ada saja gangguannya ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video ya mengenai gangguan pada hati. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengeluarkan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hepatitis akut pada anak. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga meminta agar para orang tua dan tenaga kesehatan untuk mewaspadai gejala penyakit ini. Diketahui sudah ada laporan 3 anak yang meninggal dunia di Jakarta karena hepatitis akut. Imbauan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar IDI, Adib Kumaydi, dalam siaran persnya Selasa 3 Mei, seperti dikutip dari Kompas.com. Adib mengimbau agar seluruh tenaga kesehatan di berbagai lini meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyakit yang dilaporkan muncul di 12 negara tersebut. Lebih lanjut, Adib menjelaskan bahwa hepatitis akut ini memiliki sejumlah gejala, seperti perubahan warna pada urin atau feses, kuning, gatal, nyeri sendi, atau pegal-pegal, kemudian demam tinggi, mual, muntah, atau nyeri perut, lesu atau hilang nafsu makan, diare, serta kejang. Selain itu, juga ditandai dengan serum aspartate transaminase atau AST, atau alanin transminase atau ALT, atau SGPT lebih dari 500 U/L. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab dari penyakit tersebut. Tercatat sudah ada 170 laporan kasus dari 12 negara. Untuk diketahui, 3 anak yang meninggal sebelumnya dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelumnya, mereka dirujuk dari Rumah Sakit Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Adapun kejadian ini berlangsung dalam kurun waktu 2 minggu terakhir di bulan April. Penyakit ini menyerang anak-anak usia 1 bulan hingga 16 tahun. Dipastikan hepatitis akut tak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 karena anak-anak yang terpapar belum mendapat vaksinasi COVID-19. Oke, baik anak-anak. Dari permasalahan yang tadi Ibu sajikan di video, kira-kira apa yang kalian bisa pertanyakan dan tangkap dari permasalahan tersebut?
Oke, siapa yang bisa jawab? Dari permasalahan tersebut, kira-kira apa yang bisa tangkap? Oke, Asilka? Apa sih penyebab dan gejala hepatitis? Ya, apa penyebab dari gejala hepatitis? Ada yang bisa jawab sebelum dibahas? Disebabkan oleh apa hepatitis akut? Ya, Asirat? Disebabkan oleh virus dan kebanyakan mengonsumsi minuman beralkohol. Ya, bisa jadi ya. Jadi bisa jadi disebabkan oleh virus atau pola hidup yang tidak bagus. Nah, setelah ini kalian nanti akan ada diskusi kelompok ya. Silakan nanti buat kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi satu kelas di sini ada berapa kelompok? 4 atau 5 orang ya, boleh ya. Jadi ada 4 kelompok karena di sini 20 orang. Silakan nanti duduk berkelompok ya. Setelah itu Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk diskusi. Nah, lembaran barcode itu jadi nanti akan digunakan untuk kalian mencari sumber ajar ya. Kemudian misalkan mau melihat permasalahan yang dari video boleh di barcode. Bu, saya mau lihat di sumber ajar karena saya lebih menyukai bacaan ketimbang video. Silakan, itu gimana minat kalian ya. Kemudian di situ ada barcode tes pengetahuan. Jadi nanti untuk dievaluasi pada saat setelah pembelajaran ya. Oke, sudah. Kelompoknya Siraj sudah? Bagja? Ya, sepertinya sudah semua ya. Untuk pengisian LKPD 1, kalau sudah, sekarang lanjutkan ke LKPD 2, yaitu mengorganisir masalah ya. Tadi kan anak-anak sudah menuliskan pertanyaan ya. Nah, sekarang silakan jawab menurut dugaan sementara kalian sebelum kalian melihat sumber literatur. Sekarang silakan lanjutkan ke LKPD 2 ya, yaitu menjawab rumusan masalah. Silakan dikerjakan. LKPD 2-nya? Nah, sekarang kita lanjut ke LKPD 3, yaitu kalian mencari ya atau menyesuaikan rumusan masalah serta jawaban hipotesis tadi dengan sumber literatur. Jadi benar nggak sih sumber literatur dengan jawaban saya sinkron nggak? Nah, sinkron itu artinya sesuai nggak? Tadi kan baru dugaan sementara ya. Nah, sekarang silakan cari di literatur, boleh dari internet, boleh dari bacaan yang tadi Ibu kasih. Kemudian boleh, Bu saya bawa buku nih atau bawa majalah, boleh kalau ada informasi mengenai permasalahan ya.
sudah LKPD 3-nya? Kerjakan? Oke, sekarang kalau sudah, kita lanjut ke menyajikan hasil karya ya. Jadi hasil karya kalian, hasil diskusi kalian yang tadi kerjakan itu boleh dituangkan ke kertas A3 atau mau di Canva, atau misalkan Bu saya mau langsung bicara aja deh, nggak ngeliat karena saya senangnya bicara, atau Bu saya senang nulis, boleh ditulis di dalam Canva atau di kertas A3. Bu saya mau dalam bentuk gambar, boleh, silakan. Gimana sesuka kalian, sesuai minat kalian mau menuangkannya dalam bentuk media apa ya. Oke, sekarang yang LKPD 3 sudah ya semua ya, yang dari 1 sampai 3 sudah. Sekarang silakan mengerjakan LKPD 4. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD 4? Ya, kalau sudah selanjutnya kita akan melaksanakan kunjung karya. Nah, apa sih Bu kunjung karya? Ya, sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan ya. Jadi nanti akan ada 2 atau 3 orang yang stay di kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasilnya kepada teman yang berkunjung ya. Untuk sistemnya nanti kelompok Siraj itu akan melakukan presentasi ya. Nanti yang menerima yang berkunjungnya dari kelompok mana? Dari kelompoknya Wafa ya. Nanti kelompok Wafa ke sini ya. Kelompoknya Siraj nanti akan ke kelompok Bagja. Kelompok Bagja ke kelompok siapa? Kelompok Nais ke kelompok Wafa. Paham ya? Seperti itu ya. Silakan waktunya nanti diketok sama ibu. Kalau kata ibu sudah gitu ya. Nanti setelah kunjung karya, kalian akan ada 2 kelompok yang presentasi di depan ya, sebagai perwakilan ya. Nanti silakan angkat tangan yang bersedia. Oke? Sekarang boleh dimulai. Ibu bawa ketokannya dulu pakai penghapus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem ekskresi hati. Pertama, ada rumusan masalah. Bagaimana hati dapat terkena hepatitis? Karena hepatitis akut terjadi ketika peradangan muncul secara cepat dan tiba-tiba. Hepatitis terjadi secara mendadak. Pemicu utama hepatitis merupakan adenovirus. Yang kedua, bagaimana cara mencegah hepatitis akut? Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Yang ketiga, kurangi mobilitas. Yang keempat, tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Itu adalah sistem ekskresi hati dan masalah-masalah yang ada di hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan pertama itu, adakah obat untuk menyembuhkan penyakit hepatitis? Jawabannya tentunya ada. Obatnya tuh oleh obat apoteker atau farmasi, tentunya harus dengan resep dokter. Nah, yang kedua itu cara mencegah hepatitis akut itu bagaimana sih? Caranya itu makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, protein, karbohidrat yang seimbang. Yang ketiga itu mengapa orang yang terkena penyakit hepatitis matanya menjadi kuning? Itu karena terlalu banyaknya bilirubin atau pigmen warna kulit dalam darah. Rumusan masalah. A. Bagaimana hati dapat terkena hepatitis? Jawaban, kemungkinan terpapar virus, pola hidup yang kurang sehat, dan infeksi bakteri. B. Bagaimana cara mencegah hepatitis akut? B. Sering mencuci tangan, tidak menggunakan piring dan sendok bersama saat makan. C. Bagaimana proses terjadinya warna urin? Proses terjadi warna urin dipengaruhi oleh hati karena adanya
perombakan sel darah merah. Hasil penyelidikannya: A. Disebabkan oleh berbagai hal mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, dan infeksi cacing hati. B. Mengurangi makanan mentah yang terkilin, yaitu pigmen yang dihasilkan dari pemecahan sel darah oleh organ hati dan dibuang melalui urin. Oke anak-anak sudah? Ya, tadi Ibu sudah lihat sekali ya, seru sekali presentasi di tempatnya masing-masing ya, atau kunjung karyanya. Semua terlibat ya. Nah, untuk yang mengerjakan dalam bentuk Canva, silakan kirimkan ke Ibu ya, di WhatsApp ya. Sedangkan yang dalam bentuk A3 dikumpulkan di meja Ibu nanti setelah pulang ya. Baik, setelah ini Ibu ingin mempresentasikan di depan, cukup 2 kelompok saja ya. Silakan, siapa yang bersedia? Acungkan tangan. Oke, kelompoknya Naila, boleh maju ke depan semua ya. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, adakah obat untuk menyembuhkan penyakit hepatitis? Yang kedua, cara mencegah hepatitis akut. Dan yang ketiga, mengapa orang terkena penyakit hepatitis matanya menjadi kuning? Hasil penyelidikannya yaitu, yang pertama itu herbal atau obat-obatan yang diproduksi oleh farmasi. Yang kedua itu ada cuci tangan, makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Yang ketiga itu terlalu banyak bilirubin atau pigmen warna kuning dalam darah. Kesimpulannya adalah, hati adalah organ ekskresi yang berfungsi untuk menetralkan racun serta merombak sel darah merah tua menjadi biliverdin, kemudian dipecah menjadi bilirubin, lalu urobilin sebagai penentu warna urin. Hati perlu dijaga kesehatan dan dibiasakan memiliki pola hidup yang sehat agar bebas dari gangguan hepatitis akut, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Bu. Ini pertama ada rumusan masalahnya. Bagaimana hati dapat terkena hepatitis? Yang kedua, bagaimana cara mencegah hepatitis akut? Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya warna urin? Jawabannya yang pertama, kemungkinan terdapat virus, pola hidup yang kurang sehat, dan infeksi bakteri. Yang kedua, sering mencuci tangan, tidak menggunakan piring dan sendok bersama saat makan. Yang ketiga, proses terjadi warna urin dipengaruhi oleh hati urin, adanya perombakan sel darah merah. Hasil penyelidikannya, pertama, disebabkan oleh berbagai hal mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan infeksi hati. Yang kedua, mengonsumsi alkohol mengurangi makan urobilin, yaitu pigmen yang dihasilkan dan pemecahan sel darah oleh organ hati dan dibuang melalui urin. Oke, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dilakukan kunjung karya, kemudian presentasi ya. Sudah sangat bagus ya menurut Ibu. Nah, mungkin akan ditingkatkan untuk cara menyampaikannya. Oke ya. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Nah, untuk selanjutnya, hari ini tadi kita sudah berdiskusi ya, kemudian presentasi ya. Nah, sekarang waktunya kita melakukan penguatan terhadap pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang hati ya. Jadi fungsi hati itu untuk apa sih sebenarnya? Oke, kita baca bersama ya. Ini fungsi hati untuk apa? Oke.
betul ya. Jadi si hati ya sebagai organ ekskresi adalah sebagai berikut, yaitu untuk mendetoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang ada di dalam tubuh kalian ya. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hati ya. Nah, ada yang tahu nggak letak hati itu di mana? Di mana? Ya, di bawah diafragma. Betul ya. Selanjutnya ini ada proses sistem ekskresi pada hati. Ada yang bisa menjelaskan dari bagian yang ada di slide ini? Karin? Sel darah merah tua ini menjadi bilirubin, kemudian dipecah menjadi bilirubin, lalu urobilin sebagai penentu warna urin. Oke ya, betul sekali. Menurut Karin, katanya sel darah merah ini nanti akan dirombak ya, menghasilkan heme dan globin. Kemudian dari heme ini menjadi zat besi dan biliverdin. Nah, yang biliverdin ini akan dipecah menjadi sterkobilin dan urobilin. Nah, tadi yang seperti Karin bilang, urobilin adalah penentu warna pada urin dan sterkobilin ini zat warna pada feses. Jadi sekarang kita lanjutkan ke penyebab gangguan hati ya. Jadi penyebab gangguan hati itu apa sih? Yang tadi kita diskusikan? Jadi penyebab gangguan hati itu yang pertama apa? Terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ya, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Selain itu? Kelebihan berat badan. Kemudian? Kelebihan vitamin larut lemak ya. Nah, itulah ya. Jadi penyebab gangguan pada organ hati yang pertama bisa jadi karena obesitas, kelebihan berat badan, atau terlalu mengkonsumsi gula. Itu juga tidak baik ya. Kemudian efek samping obat-obatan juga, kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat juga itu tidak baik untuk hati kita ya. Tentunya harus mengatur pola hidup kita lebih sehat ya. Oke. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, cuci tangan. Kemudian apa lagi? Menghindari kontak dengan orang yang sakit. Kalau misalkan lagi sakit, usahakan pakai masker ya. Misalkan lagi demam, tuh nengok yang sakit itu tidak boleh ada kontak fisik ya. Cukup dari kejauhan. Apalagi sekarang kan memang sedang musimnya sakit ya. Semenjak COVID kita ini, imun kita ini memang agak lemah. Maksudnya sering terserang penyakit ya. Kalau misalkan kita rajin berolahraga, kemudian melakukan pola hidup yang sehat, insya Allah kita akan kuat menghadapi virus. Jadi imun kita akan lebih sehat ya. Untuk mengobatinya, yang pertama bisa dengan obat herbal ya. Nah, menurut penelitian ini ada makanan yang berupa sayuran, namanya daun dandelion ya. Kemudian ada ikan kayak omega 3. Yang omega 3 itu kira-kira ikan apa sih? Ikan di laut apa di tawar? Kebanyakan omega 3. Ya, salmon katanya. Ya, salmon ya. Kemudian ikan tuna, kebanyakan di ikan laut ya. Tapi ikan tawar juga sehat ya. Ikan air mengandung protein, itu sehat ya. Kopi. Nah, katanya kopi bisa mengobati herbal. Tapi di sini kopinya kopi tanpa gula ya. Nah, ini ada lagi menurut penelitian Lina Herliana. Nah, menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, di sini ada perakitan genom Plantago ovata yang lebih dikenal dengan sebutan psyllium. Nah, ini adalah biji tanaman ya, menghasilkan gel yang kaya akan polisakarida ketika kontak dengan air. Jadi, tanaman ini bisa mencegah ya penyakit hepatitis. Tapi tentunya dibentuk dalam suplemen makanan. Jadi bukan tanamannya yang dimakan langsung ya. Jadi dibentuk dalam suplemen makanan. Menyimpulkan atau membaca kesimpulan materi. Oke, Karin. Jadi kesimpulan dari materi hati ini, itu hati adalah organ ekskresi karena berfungsi untuk menetralkan racun secara merombak sel darah merah tua menjadi biliverdin, kemudian dipecah menjadi bilirubin, lalu urobilin sebagai penentu warna urin. Hati perlu dijaga kesehatan dan biasakanlah memiliki pola hidup yang sehat agar bebas dari
gangguan seperti hepatitis akut, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang menular. Oke, terima kasih Karin, kesimpulannya tepat ya. Jadi hati itu adalah untuk menetralkan racun. Selain itu merombak sel darah merah. Nah, di mana perombakan sel darah ini akan berpengaruh ya kepada perubahan warna urin. Nah, di situ ya. Jadi nanti dari perubahan warna urin apabila terganggu, maka akan menimbulkan yang namanya gangguan, salah satunya adalah hepatitis gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada tes pengetahuan. Sekarang anak-anak silakan kerjakan soal pengetahuan yang ada di barcode LKPD. Anak-anak sudah? Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan ya. Untuk refleksinya yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Oke, senang. Kalau senang gimana lambangnya? Happy. Gimana? Coba gimana senangnya? Ini ya. Oke, baik. Kemudian apa yang sudah dipelajari hari ini? Ya, sistem ekskresi pada organ hati ya. Oke, setelah mempelajari hari ini kira-kira apa yang bisa kalian peroleh? Ya. Cara pencegahan hepatitis. Kemudian pengertian hepatitis. Oke, ada yang lain refleksinya? Bisa mengetahui fungsi hati, terus masalah hepatitis, gangguannya, dan lain-lain. Oke, terima kasih atas refleksinya. Baik anak-anak, super sekali ya. Dan untuk pembelajaran hari ini kita beri aplaus untuk semuanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang cahaya ya. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana pembentukan bayangan ya. Kemudian sifat-sifat cahaya itu seperti apa. Nanti kita minggu depan akan memasuki bab cahaya. Dipersiapkan ya, dibaca dulu sebelum kita mempelajari di sekolah. Kita berdoa ya. Tadi kita mengawali dengan berdoa dan ditutup harus dengan berdoa supaya pembelajaran kita mendapatkan manfaat, berkah dan keridhaan. Kita baca hamdalah, alhamdulillah. Oke, silakan untuk KM-nya pimpin doa ya sebelum pulang. Sebelum pulang, sebaiknya baca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.